Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kakak-kakak selamat datang di podcast Suara Kita. Hari ini kita ramai. Di sini sudah hadir di tempat ini empat narasumber bersama saya yang siap adu argumen. Jadi kita akan bahas satu tema yang kedengarannya berat, tapi sebenarnya sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu temanya yaitu implementasi kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin sebelum masuk ke tema kita kenalan dulu. Seperti istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan lah. Perkenalkan, nama saya Dewi Yanti. Saya berasal dari Wakatobi, domisili di Kota Kendari. Jabatan saya sebagai perencana ahli pertama. Penempatan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya saya persilakan Kak Ferdinand. Oke, terima kasih Kak Dewi. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Septa. Saya berasal dari Jakarta. Untuk jabatan, saya adalah Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama. Untuk penempatan, saya di Dinas Pariwisata. Terima kasih. Selanjutnya Kak Muhammad Adit, silakan Kak. Terima kasih Kak Dewi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adit, asal saya dari Malang. Jabatan saya di sini sebagai analis kebijakan ahli pertama dan penempatan di Pemprov Sultra. Terima kasih. Salam kenal Kak Aditya. Selanjutnya Kak Novita Aryani, silakan Kak. Halo, ya, halo. Terima kasih Dewi. Perkenalkan nama saya Novita Riani. Saya berasal dari Kota Kendari. Jabatan saat ini perawat ahli pertama di Rumah Sakit Jantung Oputaiko. Terima kasih. Selanjutnya Kak Titin Juniarti. Perkenalkan, nama saya Titin Juniartin. Saya berasal dari Kendari. Jabatan saya sebagai analis kebijakan ahli pertama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Salam kenal. Halo semuanya. Begitu, kita langsung saja ke topik pembahasan. Nah, kalau kita mendengar nih ya, kakak-kakak tentang kebangsaan dan Pancasila, kesannya seperti sesuatu yang berat. Padahal sebenarnya, sederhananya, definisi dua kata itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi bagaimana nih menurut kakak-kakak sekalian di mata generasi milenial dan juga Gen Z, apa bentuk paling dasar dari kebangsaan di tahun 2026 ini? Terima kasih. Menurut saya, kebangsaan itu adalah identitas dan memori kolektif. Kita ibaratkan kita sebagai punya rumah, yang di dalamnya itu kita memiliki dari suku dan agama dan ras yang berbeda, yaitu dari pulau-pulau Sumatera, Jawa, Papua, dan sebagainya. Tetapi kita disatukan di sini, yaitu di Pemprov Sultra ini, dan terlebih lagi kita disatukan sebagai warga negara Indonesia yang mengamalkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dan lebih maju untuk ke depannya. Saya setuju tuh Mas Ferdi. Jadi karena itu saya tuh menurut saya ya kebangsaan itu tentang rasa peduli juga Mas. Jadi kalau misalkan kita melihat tetangga kita susah, terus kamu cuek, nah itu saya rasa kebangsaan kamu tuh lagi dipertanyakan. Jadi nasionalisme itu soal solidaritas. Apalagi di era sekarang ada yang namanya gotong royong digital. Jadi ketika ada bencana, kita bisa menggalang dana atau menjabarkan informasi lintas platform untuk menjadi bukti bahwa ikatan kebangsaan itu tetap kuat, Mas. Namun bergerak secara desentralisasi tanpa komando pemerintah. Seperti itu. GSN, soal kebangsaan itu bagaimana kita berintegritas terhadap pekerjaan. Bukan hanya soal moral, tapi menjaga kehormatan negara. Contoh kecilnya itu seperti menolak pungli dan nepotisme, bukan hanya karena takut hukum. Oke, kalau menurut saya juga kebangsaan di era kita ini serba digital. Bagaimana kita menjadi kolektif terhadap isu-isu krusial yang menjadi perusak persatuan bangsa. Jadi untuk kita harus memilih berita yang benar sesuai data dan fakta yang benar. Memanfaatkan sosial media untuk kebangsaan kita sama dengan memanfaatkan teknologi. Wah, sangat menarik sekali ya jawaban dari kakak-kakak narasumber kita yang sudah hadir di sini. Jadi teman-teman, kebangsaan bukan tentang menjadi sama, tetapi merasa memiliki hal yang sama untuk dijaga.
Wah, tidak terasa kita sudah sampai pada bagian akhir podcast ini dengan pembahasan kita tadi yang sangat seru tentunya. Jadi intinya kebangsaan itu bukan soal jadi tentara saja, tapi soal bagaimana kita jadi versi terbaik dari diri kita, buat lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum penutupan, mungkin ada kalimat singkat dari dan slogan dari kakak-kakak semua tentang kebangsaan Indonesia dan Pancasila. Dimulai dari Kak Ferdinand, saya persilakan Kak. Oke, kita satu frekuensi dalam keberagaman, satu harmoni dalam kebangsaan. Silakan Kak Muhammad Aditya, silakan Kak. Bela negara, upgrade diri, upgrade solusi, dan jaga Ibu Pertiwi. Selanjutnya Kak Novita Sari. Kita tidak perlu menjadi pahlawan, hal kecil nyebarin hoax itu bikin memecah belah bangsa. Oke, makasih. Jadi kita jangan menyebar hoax dan karena itu bisa Iya, memecah belah bangsa. Selanjutnya Kak betul. Titin silahkan. Kedaulatan bukan lagi soal batas peta, tapi soal jaga data dan karya. Kita beda server, tapi satu provider yaitu Indonesia. Nah, itu tadi teman-teman sekalian, mohon dijaga, diingat, dan implementasikan apa yang menjadi pesan dari kakak-kakak kita tadi. Oke, kami semua pamit. Terima kasih. Tetap cinta Indonesia dan tetap berkarya.